itu 50 juta aja ya kan. Cuman kan kasihan udah datang ke rumah aku tuh kalau aku aku tetap tahan 50 tapi Bang Saprinya nggak ada uang waktu itu. Enggak, aku nggak tanya lagi, justru aku kesel kan. Jadi kan beritanya di mana-mana harga dalaman dinner candy jadinya turun kayak gitu, ya aku kesel. Ya jadi berkah lah jualan, maksudnya jualan dalaman kan jadi banyak job gitu. Yang nggak tahu sih, aku juga nggak tahu bakalan viral kan itu tiba-tiba jadi rame kemana-mana kayak gitu. Walaupun ya ada yang pro dan kontra kayak gitu, tapi kan itu tidak, ya aku tidak ngejahatin orang, tidak ambil uang orang kayak gitu-gitu ya. Menurut aku sih sah-sah aja, itu kan sebagai bisnis. Pernah sih ada menurut aku artis senior yang bikin aku down, kayak aku oke, kayak dia tuh kamu ngapain jual ini, tapi kan memang awalnya keisengan aku tidak tahu itu bakal laku gitu. Nggak tahu sebenarnya gini, aku tuh kayak bikin konten, ada yang viral ada yang enggak. Kayak aku tuh kayak tiap hari biasanya bikin konten di YouTube atau di Instagram, selalu upload kayak gitu. Jadi itu kadang-kadang ada yang viral ada yang enggak, tapi aku tuh continue bikin konten terus buat memancing endorsement datang. Itu sih sebenarnya tujuannya. Itu dari ide aku sendiri. Jadi aku tuh sebenarnya kalau sibuk kayak gini kan, kalau sekarang lagi syuting. Jadi kalau lagi syuting ini nggak ada idenya. Justru kalau lagi diam tiba-tiba muncul ide dibikin konten. Cuma kalau lagi nggak ada ide ya nggak bikin konten dulu gitu. Iya sih, jadi kepikiran. Justru aku mau mau jual beberapa lagi. Karena kan ada yang nawar sampai ke Malaysia. Cuman aku nggak akan ngeluarinnya tiap bulan kayak gitu. Paling aku kayak jeda sebulan atau 2 bulan baru aku ngeluarin lagi gitu. Jadi lebih ke limited edition kali ya. Tadinya kan aku mau jual baju bekas syuting 100 ribuan. Cuman kan kalau 100 ribuan itu bisa berapa piece ya kalau 50 juta. Jadi aku ya udahlah jual yang gampang aja gitu. Nah, kalau buat bikin pakaian brand sendiri kan kalau yang baru tuh pasti ya jualannya paling mahal kan 300 sampai, ya buat saat ini sih aku mau yang bekas aja dulu gitu jualinnya. Karena kan kalau yang baru masih belum laku gitu loh. Maksudnya bukan belum laku, kayaknya murah gitu. Jadi aku nyari yang instan dulu gitu. Nanti mungkin nggak tahu sih ya kedepannya kalau akunya udah banyak uang banget gitu ya. Terus aku kayak bikin mungkin perusahaan. Ada sih ide ke depannya, cuman nggak tahu. Ada. Cuman aku nggak baca sih yang itu. Aku fokus ke kerjaan dulu aja gitu. Jadi ada beberapa project yang aku jalanin. Ya udah, kalau aku baca satu-satu itu bikin stres loh. Takutnya tuh mental aku jadi jatuh. Jadi aku nggak baca dulu itu. Cuman aku mau memperkuat konten yang lain biar orang tuh tidak fokusnya ke situ. Nah itu Sapri ini turunin harga aku. Jadi kan dia itu datang sama rombongannya ke rumah. Benar, aku beli tapi aku nggak ada uang 50 juta. Ya udah berapa gitu kan. Tapi aku nggak mau ya abis video ini terus kembaliin uangnya, gue nggak mau. Pokoknya kesini harus beli Bang Sapri kayak gitu. Ya udah, tapi kamu itu ya prosotin langsung. Ya udah tapi beli kata aku. Nah dia itu punya uangnya 20 juta. Kata aku Bang Sapri janji ya nggak diambil lagi. Aku nggak mau gimmick karena kan ini lagi corona. Aku butuh duit juga. Iya bodo amat ya buat lu, biar pokoknya gue butuh bikin konten katanya kayak gitu. Nanti dibeli sama Bang Sapri 20 juta. Iya, yang pakai katanya gitu. Cuman kan jadi harga dalaman aku turun. Aku maunya tetap standby di 50 juta. Nah makanya Bang Sapri itu bikin, aku pikir itu nggak akan rame. Ternyata penonton di Bang Sapri itu jadi 2,4 juta. Nyesel kalau itu 50 juta aja ya kan. Cuman kan kasihan udah datang ke rumah aku. Terus kalau aku aku tetap tahan 50 tapi Bang Sapri nggak ada uang waktu itu. Aku nggak tanya lagi, justru aku kesel kan. Jadi kan beritanya di mana-mana harga dalaman dinner candy jadinya turun kayak gitu. Ya aku kesel. Ya nanti gimana dong, karena kan masih ada penawar 2 lagi yang dari Malaysia, ada 1 lagi orang kita. Nanti kan mereka baca ini kan harganya jadi turun lah. Gimana kan lumayan kan kalau aku jual lagi 100 juta gitu. Oh kalau Bra aku sempet nawarin di Instastory sih ya, itu kayak 100 juta. Cuman nggak ada peminatnya, lebih lakuan itunya dalaman hancurnya. Ya CD. Berarti besok kalau ada yang mau beli langsung diplotin bisa ya Teh? Kalau harganya masuk ya? Kalau harganya masuk aku mah oke-oke aja lah. Lagian kan aku nggak diapa-apain, dan itu ada banyak orang juga. Kalau aku mah yang
sensasi buat orang lain tuh kayak gimana, nggak tahu sih Bang Sapri sensasinya gimana. Tapi ada kabar. Ayah gimana ya sama Bang Sapri mah ya ke temen lah, nggak enak waktu itu kan. Ya udahlah terserah Bang Sapri tuh mau dijual atau gimana. Ya nanti aku mau minta lagi lah sama Bang Sapri. Bang Sapri lo jangan, soalnya yang YouTubers kemarin aja dia sewain kayak, jadi YouTubers lain tuh mau nge-review dia per hari itu dia bisa sewain 2-5 juta ke orang. Jadi per hari buat nge-review yang CD aku itu. Tapi kalau koleksi asli Dalamannya itu. nggak mahal lah, paling 300 ya, paling sejuta lah, sejuta. Itu tuh nggak ada yang lebih dari itu, paling segituan. Cuman kan ini kenapa harganya mahal, bekas aku gitu. Beli baru lagi, kemana kok bisa beli baru lagi, terus aku review di YouTube channel. Nah ini mau aku pakai gitu kan, jadi kode gitu biar orang beli lagi. Gitu sih. Takut di-stop jadi pedagang racun. Ya nggak apa-apa dong, kan kalau uangnya banyak kan aku bisa bagi-bagi ke orang lain, kan aku nggak pelit gitu loh Shay. Jadi kan berkahnya nanti kita bagi-bagi gitu kan, cuma kancut doang, nggak usah dipikir. Hitung-hitung aja bisnis ya kan. Enggak sih itu, ya biasa aja sih. Itu cuma harga 300.000, yang dijual 50 juta awal tuh 300.000, yang sama Bang Sapri itu lebih murah lagi sepertinya. Cuman ya gitu, jadi mahalnya itu setelah dipakai sama aku gitu. Jadi nggak tahu ya, di YouTube tuh sekarang lagi rame nge-review CD-nya aku. Jadi banyak orang yang bikin konten seperti itu. Ada yang ngeprank beli celana dalam dinar candy lah gitu-gitu. Nah, Yang enggak lah. Kalau orang-orangnya juga aku lihat-lihat juga nggak mungkin yang belinya. Enggak lah. Itu kayaknya kebutuhan konten sih kalau menurut aku sih. Positifnya ya. Oh iya. Itu kan aku ngejemurnya di dalam rumah. Kayak nggak di luar. Jadi ini kan ada dapur, ruang tamu, jadi tempat jemuran aku tuh bener-bener di dalam ruangan gitu. Jadi aman lah ya. Aman, jadi nggak ada yang curi. Tapi sih kayaknya tetangga aku pada ini juga sih, kayak penasaran gitu. Enggak sih, paling tetangga cuman datang tuh cuman kayak, itu beneran teh, nanyainnya cuma gitu-gitu. Iya beneran. Iseng. Itu iseng-iseng berhadiah, tiba-tiba laku aja sih. Yang 5 juta itu aku bagiin yang pinggir jalan waktu kemarin itu. Nah yang 45-nya belum aku apa-apain sih. Belum ya ya beli daleman lagi kemarin tuh berapa ya, 5 juta ya beli daleman ada beras ini aku beli lagi gitu. Nah, dananya sampai kapan deh jual racun? Ya sampai corona hilang. Tapi nggak tahu kalau ke depannya, kan lumayan ya nggak ngapa-ngapain. Harga daleman kita 50 juta sih untung sih kalau buat aku sendiri. Ya paling setengah hari lah. Setengah hari. Enggak dong, aku yang ngasih aja gitu. Jadi nggak tahu si pembelinya juga percaya aja gitu. Ya nggak tahu ya, pokoknya segituan lah, nggak lama. Sejauh ini sih yang aku lihat ya, pembeli aku mereka tuh demi konten, karena kan memang lagi bagus view-nya yang itu. Jadi mereka itu pada beli cuma buat konten, jadi pada ngerogoh kocek gitu buat kayak naikin YouTube-nya, naikin views-nya yang aku lihat ya. Cuman kalau yang petis-petisnya kayak gitu sih belum. Sempat bilang tadi ada aktor yang komen siapa? Ah jangan, itu mah bahaya. Pas inspiratif. Ya pokoknya pokoknya kayak ngejatuhin aku banget lah. Cuma aku udah kayak cowok. Komennya itu kayak ini apa namanya itu, kamu nggak merasa bersalah gitu bikin konten kayak gitu kan, itu ditonton sama semua orang, apalagi kan yang di bawah umur. Tapi kan sebenarnya YouTube aku, Instagram aku, sosial media aku tuh itu dibatasin 18+ kayak gitu. Jadi aku setiap ngupload ke YouTube aja kalau misalnya memang ada konten dewasa aku 18+ kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku sih itu ya kan punya market masing-masing kan. Kalau yang marketnya anak-anak kan bukan di kontennya aku, setahu aku sih gitu. Apa? Sama keluarga tahu nggak kalau ada konten ini? Kalau tahu? Nggak ada dong, ya masa iya tahu, kan bapak nggak main sosial media. Paling nggak percaya pokoknya. Nyiapkan jawabannya Pak, itu apa namanya itu tester buat bisnis kedepannya gitu. 100 juta lalu di sini. Iya, kan Lutfi ngajak collab kan. Nah kalau sama aku sih ya udah bayar 100 juta baru mau gitu kan. Soalnya pasti aku dihujat. Ini kan aku kayak beberapa netizen yang jangan collab ya sama Lutfi, kalau collab kita unfollow gitu. Jadi aku nggak berani dulu collab sama Lutfi lah.
gitu. Jadi kalau 100 juta mau ya teh? Hah? Kalau 100 juta mau? Mau lah, kalau dibayar mau gitu kan. Jadi kan uangnya bisa sebagian aku bagiin juga ke orang, sedikit away atau apa gitu.